Halo teman-teman semuanya, di video kali ini atau di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara kita membuat sistem pengontrol LED dan motor DC dari smartphone ke microcontroller menggunakan Firebase. Maka dari itu kita lihat terlebih dahulu video preview yang menjadi hasil akhir dari apa yang teman-teman kerjakan di video kali ini. Baik, di sini saya akan merangkai untuk rangkaian protoboardnya. Pertama, kita sambungkan sisi negatif dengan sisi negatif. Lalu kita sambungkan sisi positif dengan sisi positif. Dan jangan lupa pada Arduino ini memiliki VIN dan ground, jadi kita harus sambungkan VIN dengan sisi positif dan ground untuk sisi negatifnya. Lalu di sini kita akan menyambungkan resistor dengan LED untuk menyalakan LED-nya. Jangan lupa sisi katodanya itu mengikuti arah resistor dan sisi anodanya masuk ke pin negatif. Lalu pada ini dimasukkan pin D2 untuk menyambungkan ke resistor. Yang terakhir ini ada motor DC 3 volt dengan kaki positif dan kaki negatif. Kaki negatif masuk ke negatif lagi. Dan kaki positif masuk ke nilai pin D4. Di sini sekarang aku mau tunjukin gimana tutorialnya untuk bikin database di Firebase. Yang pertama, kita klik Go to Console. Kemudian kita add project dan tulis nama projectnya. Aku di sini coba control LED. Nah, kemudian continue. Lalu continue lagi. Ini pilih aja yang default account for Firebase. Kemudian ini ditunggu dulu loading buat bikin si Firebase-nya. Nah, setelah itu kita tinggal klik continue. Kemudian kita ke build di sini. Terus klik yang real time database. Kemudian kita pencet yang create database. Ini kita di next aja. Kemudian start in test mode. Dan ini adalah database yang akan kita gunakan. Kemudian kita di sini tinggal add untuk key value-nya, karena di sini kita mau mengendalikan LED dan motor. Kita buat dulu untuk yang LED. Value-nya di sini boolean yang berisi false atau true. Kemudian kita bikin satu lagi untuk yang motor DC, kita tulis aja misalnya speed motor.
karena kita kan ingin mengendalikan kecepatan dari si motor DC-nya. Kemudian ininya kita pilih number, dan ini contoh aja ya. Kemudian add. Nah, ini adalah database yang akan kita gunakan di project ini. Halo teman-teman semua, sekarang kita masuk kepada program di Arduino IDE. Pertama-tama untuk men-setup Arduino IDE agar bisa tersambung dengan Wi-Fi dan juga tersambung dengan server yaitu Firebase, kita membutuhkan sebuah board ataupun libraries, yang dimana kita cara mengaturnya adalah kita ke tools, ke board manager, lalu board yang dibutuhkan adalah ESP32. Kita bisa install yang ini nih, ESP32 by Espressif. Lalu kita membutuhkan library manager, kita ke tools, manage library. Yang kita install adalah Firebase, yang ini nih, Firebase Arduino Client Library. Atau bisa kalian install di GitHub kalian masing-masing. Bila kalian punya GitHub, bisa download di sini. Google Firebase Arduino Client Library for Espressif yang support ESP8266 dan juga ESP32. Setelah semuanya tersetup dengan baik, maka dari itu kita lanjut ke programnya, yang dimana kita memasuki include wifi.h ini, yang dimana program baris ke-1 ini adalah untuk menginisialisasi bahwa kita membutuhkan Wi-Fi, dan juga Firebase ESP client.h ini adalah untuk menghubungkan Arduino kita dengan Firebase, server Firebase. Lalu di sini ada add-ons token helper dan juga add-ons RTDB helper, yang dimana add-ons token helper ini adalah untuk membuat token Firebase, dan juga RTDB helper ini adalah untuk membaca real-time database ataupun membantu bila ada error atau sesuatu error function pada real-time database kita. Lalu di sini ada construct yang dimana wifi underscore SSID ini diisi dengan username wifi kalian masing-masing, dan juga wifi password ini diisi dengan variabel password wifi kalian masing-masing, yang dimana ini akan digunakan untuk menghubungkan ESP32 dengan wifi. Lalu di sini ada API key dan juga database URL pada baris 12 dan baris 15, yang dimana API key ini kita dapatkan dari Firebase kita bisa menuju ke project setting, dan di sini ada web API key-nya. Kalian bisa salin, teman-teman bisa salin, lanjut copy pastekan di sini. Dan juga ini ada database URL atau database teman-teman, database URL teman-teman bisa teman-teman kopikan dari real-time database ini ke program Arduino ini. Lanjut, ini ada inisialisasi Firebase Object, yang dimana Firebase Data FBDO ini digunakan untuk berinteraksi dengan Firebase. Firebase Data FBDO ini adalah fungsinya untuk melakukan operasi seperti membaca data pada Firebase real time. Lalu di sini ada Firebase Out, yang dimana ini untuk autentikasi. Lalu di sini ada Firebase Config, yang dimana untuk mengkonfigurasi antara Arduino IDE dengan Firebase. Di sini ada assign.long send data per millis, yang dimana ini akan mengirimkan data per millisecond dengan 0. Di sini kita berikan nilai 0 terlebih dahulu, dan juga ini ada tipe data boolean. Pada sign up success kita beri data false. Lanjut, di sini sekarang kita mendefine sebuah pulse width modulation pada pin 4,
di sini kita namain PWM. Lalu define pada pin 2 kita menamakan dengan LED pin, LED1 underscore pin. Kita berikan tipe data boolean pada LED status. Kita beri data pada integer untuk motor status. Ini adalah deklarasi awal yang akan kita gunakan ke depannya. Lanjut kita kepada void setup, yang dimana kita mengatur pin mode pada LED 1 underscore pin dan juga PWM sebagai keluaran output, dan juga kita ingin menggunakan serial pada serial number yaitu 115200, dimana lanjut ke baris 35, yang dimana kita memulai mengkoneksikan WiFi dengan ESP32 kita, yang dimana untuk sintaksnya adalah Wi-Fi titik begin dengan Wi-Fi SSID kita dan juga Wi-Fi password kita. Lanjut di sini ada serial print yang nantinya akan menampilkan connecting to Wi-Fi, yang dimana kita memberikan koneksi selagi Wi-Fi status tidak sama dengan connected gitu, maka program akan menampilkan titik-titik sebanyak delay 200 milisekund ini. Jika terhubung, maka program ini akan menampilkan tulisan connected to dengan Wi-Fi lokal IP address kita masing-masing. Lanjut di sini kita mencoba untuk menghubungkan Firebase dengan Arduino IDE kita dengan codingan kita, yang dimana Arduino IDE ini untuk membaca data pada Firebase dan mengirimkannya pada rangkaian sesungguhnya yaitu ESP32. Oleh karena itu kita membutuhkan config API key ini yang sudah dideklarasikan di baris awal, dan juga database URL. Lalu kita cek dulu sign up kita sukses atau tidak. Kita beri kondisi yang dimana jika Firebase sign up ini config kita berhasil, autentikasi kita berhasil, maka kita akan print oke. Lalu sign up suksesnya yang awalnya tadi false menjadi true. Lalu di sini ada else, yang dimana jika kondisi yang atas ini tidak terpenuhi, maka serial print FSN ini akan menampilkan sign up error message. Lalu kita di sini menambahkan callback function yang dimana untuk respon terhadap koneksi bila terputus. Jika koneksi ke Firebase terputus atau token kadaluarsa, callback function ini dapat digunakan untuk memulai kembali koneksi atau melakukan tindakan pemulihan lainnya. Lalu kita memasuki void loop, yang dimana kondisi pertama adalah if Firebase-nya itu ready dan juga sign up-nya sukses, dan juga send data pref millisnya itu lebih dari 8000 milisecond atau 8 detik, atau send data pref millisnya itu sama dengan 0. Bila kondisi ini terpenuhi, maka lanjut ke kondisi berikutnya, yaitu maka void loop ini akan memerintahkan send data pref millisnya itu sama dengan millis atau lebih dari 8 detik atau 8000 milisecond, maka data pref millis ini akan mengirimkan data atau membaca data pada Firebase. Jika Firebase real-time database mendapatkan tipe data boolean dengan cara dibacanya itu sintaksnya dan fbdo ini pada direktori LED, maka lanjut ke kondisi selanjutnya. Jika fbdo ini menerima data tipenya adalah boolean, kita setting LED status
FPDO-nya bool data. Baca FPDO yang di Firebase, real-time database itu, kita baca datanya adalah boolean data, maka serial print successful print LED. Lalu kita beri perintah digital write ini untuk memberikan LED 1 underscore pin ini kondisi, yang dimana kondisinya itu LED status ini. Kondisi LED status adalah kondisi yang terbaca pada real-time database atau datanya itu tipenya boolean. Oke. Else serial print line failed dengan error reason ini. Lanjut ke kondisi selanjutnya. Jika real-time database menerima data integer pada direktori speed motor, jika membacanya data tipenya adalah integer, maka kita lanjut ke kondisi selanjutnya, yaitu motor status ini. Kita baca data integernya itu berapa. Lalu kita berikan tanda bahwa bila ini berhasil, maka kita akan menampilkan teks, yaitu successful read motor. Selanjutnya kita akan memberikan perintah analog write, dan juga PWM ini akan kita beri perintah sesuai motor status ini, yang dimana nilai dari motor status adalah nilai yang terbaca pada database, pada real-time database, yaitu tipe datanya integer. LED 1 pin ini telah didefine dengan pin 2 pada ESP32, dan juga PWM ini telah didefine sebagai pin 4 pada ESP32. Lanjut pada kondisi selanjutnya, else serial print line failed dengan FPDO titik error reason. Ini akan menampilkan alasan kenapa FPDO itu tidak membaca real-time database kita. Di sini ada perbedaan untuk menyalakan LED dan juga menggerakkan motor, yaitu perintah digital write dan juga analog write. Digital write digunakan untuk menyalakan LED, lalu analog write digunakan untuk menggerakkan motor. Setelah kode ini selesai, maka kita mengatur board dan port yang akan digunakan. Board yang kita gunakan adalah ESP32 dev module. Dan juga port yang saya gunakan adalah port COM3. Kalian bisa ngecek portnya itu di device manager kalian masing-masing. Lalu kalian pergi untuk melihat port ini. Di sini saya ada USB serial CH340 pada COM3, yang dimana port ini terhubung dengan ESP32 saya. Setelah board dan port sudah kita atur, maka kita upload program ini ke ESP32 kita. Jika program sudah diupload, maka kita cek dulu pada serial monitor. Jangan lupa ininya diatur pada 115200 baud ini. Maka serial monitor akan menampilkan connecting to Wi-Fi, connected to IP lokal kita, lalu akan memberikan tanda OK, yang dimana program kita berjalan dengan baik, yang dimana terhubung dengan Firebase dan juga Wi-Fi untuk ESP32 kita. Baik, kita pindah kepada real-time database yang setelah kita buat, yang dimana teman-teman sendiri bisa mengubah isi data dari LED dan speed motor ini
dengan ketentuan tidak mengubah tipe datanya, yang dimana LED dengan tipe data boolean dan juga speed motor dengan tipe data integer. Yang dimana bila kita mengubah tipe data LED menjadi true, maka kondisi LED pada rangkaian kita akan menyala. Lalu, jika kita mengubah data integer menjadi 100, maka motor akan bergerak sesuai dengan kecepatan integer yang kita atur pada nilai data di speed motor. Sekarang kita memasuki bagaimana sih UI yang akan kita buat pada website yang nantinya akan terintegrasi dengan Firebase yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Kita akan membuat tampilan UI website seperti ini. Ada tombol off dan on, dan juga ada slider yang menampilkan nilai integer dari inputan slider ini. Saya sudah buat folder sendiri, yaitu Connect Web to Firebase ini. Semua program HTML, CSS, dan JavaScript akan dibuat oleh saya di dalam satu folder ini. Oke, pertama-tama teman-teman harus setup dulu Visual Studio Code teman-teman, karena di sini aku memakai Visual Studio Code, yang dimana teman-teman harus install dulu nih yang namanya HTML sama CSS support ini. Lalu teman-teman juga jangan lupa untuk install extension JavaScript ini. JavaScript. Nih, yang ini nih, teman-teman. Install juga yang ini, yang JavaScript ES6 ini, kode snippet ini. Lalu teman-teman juga perlu install yang namanya live server ini nih. Kenapa? Karena kita ingin selalu mengecek yang namanya tampilan website kita udah sesuai harapan atau sesuai dengan tujuan teman-teman dari awal gitu. Jika teman-teman sudah menginstal live server ini, maka go live ini akan muncul nih di pojok kanan bawah. Nah, di sini teman-teman bila udah menginstal extension HTML yang tadi udah dijelaskan sebelumnya, teman-teman bisa dengan mengetik tanda seru gini, lalu klik enter, atau tekan enter, sorry. Nah, teman-teman udah dapetin struktur HTML dasar, yang dimana ini menjadi fondasi kita buat ngebuat HTML, tampilan HTML kita gitu. Oke teman-teman, setelah teman-teman buat indeks HTML, jangan lupa juga teman-teman membuat file CSS-nya. Kita persiapkan dulu semua file yang akan kita pakai, dan juga folder script, dikarenakan kita akan mengintegrasikan website kita ke Firebase. Oleh karena itu kita membutuhkan folder script agar kita bisa melihat gitu script mana yang akan menghubungkan ke Firebase, dan juga script mana yang akan mengatur value-value yang akan dihasilkan oleh website kita. Oke, pertama di sini kita siapkan script JS, JavaScript, lalu kita siapkan juga script untuk connect ke Firebase. Oke, pertama di sini kita akan menghubungkan indeks HTML kita dengan CSS kita. Ibaratkan si indeks HTML itu sebagai struktur, kalau si style CSS itu sebagai desainnya itu. Langsung aja dengan syntax link, relnya style sheet ini, dengan referensinya style.css. Lanjut di sini title, kita berikan title micro misalnya. Kita coba go live dulu ya. Nah, nanti yang tertampil bila teman-teman mengubah title ini, yang akan terubah adalah bar yang di sini nih, judul yang di sini. Di bagian paling bawah ini, di body ini, kita buat program yang dimana akan terhubung dengan JavaScript kita. Karena kan kita membutuhkan sebuah button
off dan on, maka kita membuat dulu sebuah kelas yang dimana kelasnya itu adalah kita beri nama kelasnya itu adalah box misalnya. Lalu diberikan sintaks button dikarenakan kita ingin membuat button dengan atribut data button, kita kasih kita isikan dengan off, lalu value-nya itu karena kita memakai value false dan true, yaitu tipe datanya boolean, maka ini adalah jika off value-nya itu false, lalu kita memberikan kelas button red misalnya, btn r, kita berikan text off. Lalu bila sudah selesai dengan yang off ini, kita bisa salin dan kita buat yang data button on untuk kondisi on. Kita ubah value-nya menjadi true. Kelasnya jadi button, mungkin button green ya, karena kita ingin memberikan warna hijau pada button on ini, dan kita memberikan teksnya on. Teman-teman misalnya kalau udah membuat struktur data HTML seperti ini, teman-teman bisa ngecek di sini nih. Button off dan on ini sudah terbuat secara default dengan HTML, dengan sintaks button ini, dan ini hanya sekedar tampilan saja. Lalu di sini teman-teman membuat div kelas, dengan div kelasnya itu adalah slider, dikarenakan kita membutuhkan slider di sini. Di dalam kelas slider ini ada kelas lagi yang dimana isinya itu adalah kelas range. Di dalam kelas range ini ada kelas lagi yang dimana isinya itu adalah kelas slider value, yang dimana ini adalah untuk mengatur nilai daripada slider yang akan kita buat. Kita akan membuat span-nya itu 0, nilai awalnya itu 0, nilai yang terbaca awalnya itu 0. Lalu kita membuat kelas lagi, yang dimana kita akan membuat kelas field yang akan memberikan nilai value left-nya itu sama dengan 0. Kita memberikan nilai input type-nya itu adalah tipenya itu range, dan kita kasih minimal di sini, minimal 0, maksimal itu 100, dan value yang kita buat awal-awal itu adalah 0, dan kita berikan kenaikan setiap slider itu sama dengan nilainya itu 1, dan kita buat lagi div kelasnya itu untuk value right dengan nilai 100. Jadi program ini akan membuat di dalam kelas field ini akan terdapat nilai 0 sampai 100, dan kita memberikan input dengan range 0 sampai 100, dengan awal value-nya itu adalah 0, dengan kenaikan setiap pergeseran itu adalah 1. Kita Ctrl save dan kita coba lihat di sini. Nah, ini adalah struktur HTML yang akan kita gunakan untuk membuat tampilan UI seperti yang kita harapkan pada sebelumnya. Lanjut, kita menuju ke style CSS. Di sini kita ingin membuat si warna background-nya itu nggak putih kayak gini gitu, biar ada kesan berwarnanya di body. Ini opsional aja, tergantung teman-teman inginnya bagaimana. Tetapi saya ingin warnanya itu ini nih. Nah, ini warna apa nih? Ya udah, ini nggak apa-apa. Nih, bila saya Ctrl S dan background ini akan berubah seperti warna yang telah ditampilkan ini. Teman-teman bisa ambil kode warnanya itu di website, banyak kok yang menyediakan
Nah, teman-teman bisa menggunakan website Color Picker buat memilih yang akan dijadikan program yang di sini nih. Teman-teman bisa pilih sesuka teman-teman aja. Oke, sekarang kita lanjut. Kita ingin membuat si box on off ini berada di tengah. Bagaimana caranya? Karena kita sudah memberikan kelas box di sini, antara off dan on ini, button on dan off dalam kelas box, maka kita di sini eh, titik box yang ini menunjukkan bahwa kita ingin mengubah kelas pada box, yang dimana kita membuat si height-nya itu adalah 40 VH. Kenapa kita menggunakan VH? Dikarenakan kita ingin membuat si website yang kita bikin, si desainnya itu responsif, yang dimana VH ini tergantung oleh tampilan yang ditampilkan oleh si web browser gitu. Jadi si VH ini sama dengan 40% dari tinggi atau lebarnya si tampilan website yang kita buat. Lalu kita buat justify content agar kita bisa di tengah si si boxnya itu, lalu kita align items di center, lalu displaynya itu kita flex. Nah, jadi si titik tombol on off ini berada di tengah, dan bila kita perlebar si tampilan browser webnya, ini akan ikut melebar juga dikarenakan di sini kita memakai PH dan juga justify content-nya kita menggunakan center dan align itemnya itu menggunakan center gitu teman-teman. Kita sekarang ingin membuat si button yang on berubah menjadi warna hijau, yang off berubah menjadi warna red atau merah. Pertama-tama mungkin kita ubah dulu yang on ya, yang button green dulu. Kita menuju ke button green titik btng. Kenapa? Karena kita sudah memberikan kelas titik btng ini nih, yang untuk on. Titik btng marginnya teman-teman bisa ikutin aja. Roboto, kita kasih fontnya itu Roboto, sans serif, lalu font size-nya itu kita atur 18px, font weight-nya itu kita atur bold, background-nya juga kita atur 106, satu versionnya itu 73%, lightness-nya itu 38%. Nah, ini itu buat berubah menjadi warna hijau ya, teman-teman. Lalu width-nya itu, lebarnya itu 160px, padding-nya itu 20px, text align-nya itu center, text decoration-nya itu nggak ada, kita kasih non, text transform-nya itu uppercase karena kita ingin membuat si text on-nya itu menjadi uppercase. Color-nya mungkin kita akan kasih white aja teman-teman. Lalu border radiusnya mungkin kita kasih 20px gitu. Nah, kayak gini. Terus cursor pointer shadow itu 10px.
kita kasih animasi yang dimana animasinya itu transition duration 0,3 second. Kita akan memberikan efek hover yang dimana bila si box ini kita ada pergerakan mouse, kita akan kasih efek hover pada button kita. Yang dimana bila kita memberikan efek hover pada button kita, maka bila kursor kita mengarahkan pada tombol on ini, button on ini, maka akan terlihat efek shadow pada belakangnya. Lalu kita juga ingin membuat button green ini Nah, lalu kita juga ingin membuat efek yang dimana bila si tombol ini diklik, maka si color greennya itu akan berubah menjadi lebih gelap. Dan juga si tulisannya juga berubah menjadi pudar, bukan putih lagi. Yang dimana kita atur dalam button green fokus ini. Setelah button ini telah terbuat, maka ini bisa kita salin yang button green ini, kita ubah menjadi button red di bawahnya. Kita ubah ini jadi R, menjadi R juga, ini diubah jadi R. Nah, di sini kita tinggal ubah aja warnanya menjadi warna merah yang kita mau. Ini juga warnanya berubah menjadi warna merah gelap. Ini berubah menjadi warna merah gelap. Nah, button yang kita buat ini udah jadi ya CSS-nya gitu. Tapi button ini belum bisa memberikan data, yang dimana datanya itu akan kita atur dalam script. Selanjutnya kita akan mengatur desain pada slider ini, yang dimana slider itu kita sudah berikan kelas slider, ini yang ini. Maka awalnya itu kita atur si slidernya itu supaya di tengah gitu. Kita titik slider, justify content, center, lalu display-nya itu grid. Ini 8%. Fit 280 px. Nah, di sini kita membuat dulu display slider kita dulu, yang dimana slidernya itu kita kasih box, yang dimana tingginya adalah 80, lebarnya 280 px, backgroundnya adalah putih, dan kita kasih border radius 10 px biar lebih indah gitu. Lalu kita atur
class range, yang dimana class range ini mengatur lalu kita berikan mengatur si nilai 0 dan 100 ini agar si nilai 0 ini berada di kiri dan nilai 100 ini berada di kanan. Hal itu diatur oleh kelas field, yang dimana boleh kita masuk ke kelas field, lalu display-nya itu flex line item, dimana center, justify content-nya itu center, yaitu 100%. Nah, jadi si class field ini nih, si nilai 0 dan 100 ini sudah berada di posisi yang kita harapkan. Lalu juga kita atur si range ini, nilai range ini biar berada di tengah. Nilai range itu diatur dengan kelas range atau tipe range ini, maka kita bisa range. Display-nya itu jadi flex line item center, justify content-nya itu ada di center juga. Jadi si yang 0 ini berada di tengah. Nah, ini adalah desain CSS awal kita, yang dimana on ini akan berubah bila diklik, dan off juga akan berubah bila diklik warnanya, dan si slider ini juga akan berada di tengah dengan nilai 0 di kiri sebagai nilai minimum dan nilai 100 di kanan sebagai nilai maksimum yang akan ditampilkan nantinya. Oke teman-teman, kita lanjut kepada JavaScript yang kita gunakan dalam website ini, yang mengatur nilai value yang akan dihasilkan, yang nantinya akan terintegrasi dengan Firebase kita untuk mengontrol nilai data pada database di Firebase kita. Pertama-tama kita mengatur si konstanta dari tombol on dan off ini, yang dimana jika kita mengklik tombol on ini, maka value atau data yang akan dihasilkan yaitu bernilai tipe data boolean yang berarti sama dengan true, dan bila kita mengklik data yang off ini, yang warna merah ini, bila kita klik akan menghasilkan value data bernilai false dengan tipe data boolean. Pertama-tama kita berikan nilai konstanta dulu untuk si kelas on dan off ini, yang dimana jika kita program yaitu const untuk memberikan konstanta on sama dengan dokumen query selector, yang dimana kita ambil dari atributnya data button misalnya on, nah lalu kita juga buat konstanta untuk mengatur si nilai off-nya. Kita ubah ini jadi off dan konstantanya jadi off. Nah, kita beri kondisi yang dimana jika on ini kita klik dengan sintaks on click, maka yang akan terjadi adalah kita ubah datanya dulu, kita manipulasi datanya, yang dimana const data
sama dengan si nilainya itu adalah on titik value, kita beri nilai true atau seperti ini nih. Jika sudah, teman-teman bisa copy paste ini dan teman-teman bisa ubah si data on-nya itu menjadi off, yang dimana bila kita on klik pada kondisi on, maka kondisinya itu akan bernilai false. Teman-teman bisa cek ini pada kondisi di websitenya itu kita inspect, yang dimana di sini teman-teman bisa lihat di konsol ini nih. Ini kenapa nih ada error? To execute script from on. Mari coba. Oh ya teman-teman. Bila saya lupa nih. Bila si script JavaScript-nya itu berada di dalam satu folder lagi, maka kita ubah si source ini menjadi seperti ini, di mana si folder itu lalu apa nama filenya. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini tempat umum dulu kita yang dimana connect to Firebase, dan ini adalah tempat folder di mana file script.js berada. Nah, bila ini sudah benar source-nya, maka error ini akan hilang gitu, teman-teman. Dan teman-teman bisa cek bahwa on dan off kita klik itu tidak akan ada error ataupun bagaimana ya, teman-teman. Kita selanjutnya ingin mengatur si data slider, yang dimana kita atur dulu konstantanya dulu, const dulu const slide value, dikarenakan kita telah memberikan kelas slide value yang dimana di sini nih teman-teman. Oke. Pertama-tama kita berikan konstanta slide value yang dimana akan mengatur nilai dari slider ini. Dokumen query selector, kita pilihnya itu di span. Mengapa? Karena kita ingin si nilai 0 ini tergantung pada nilai span yang ada di sini. Lalu kita juga mengatur input slider, yang dimana query selectornya itu adalah input ini nih. Slide value untuk mengatur value yang di atas ini nih. Lalu input slider adalah untuk mengatur nilai yang dihasilkan oleh slider ini. Lalu kita kasih kondisi yang dimana bila input slider itu pada kondisi input berapa yang akan membaca nilai integer pada slider ini. Jadi setiap input membaca value pada slider, kita berikan value itu dengan nilai input dari slider titik value. Kita beri nilai nilainya itu adalah input slider value. Jadi bila input slider itu telah membaca nilainya, maka berikan value pada input slider ini sesuai dengan value yang terbaca gitu, teman-teman.
Lalu kita juga bisa memberikan slide value-nya itu sesuai dengan value yang terbaca. Jadi, misal ini kita save. Nah, setiap kita slide, maka si nilai ini akan menyesuaikan dengan value yang terbaca oleh input slider ini. Ini maksimal sampai 100 ya teman-teman. Setelah itu, oh ya teman-teman, di sini jangan lupa dikasih parse integer yang dimana ini dikarenakan nilai dari ini masih berupa data teks. Kalau dilihat dari sini nih. Nah, value-nya itu masih berupa data teks. Dikarenakan itu kita membutuhkan parse integer agar mengkonversi nilai string itu menjadi integer. Oke teman-teman, kita sekarang akan men-setup bagaimana sih si JavaScript ini ataupun website yang sudah kita buat sebelumnya terhubung dengan Firebase yang sudah kita setup pada video-video sebelumnya. Pertama, teman-teman kunjungin dulu Firebase teman-teman, lalu teman-teman bisa pergi ke project setting, lalu scroll ke bawah. Di sini kita memakai konfigurasi yang dimana ini adalah hal yang penting untuk menghubungkan website kita pada Firebase. Teman-teman bisa salin aja ini data-data yang telah terbuat di sini. Lalu teman-teman masukkan ke dalam file yang ini nih, Firebase scriptconfig.js. Teman-teman bisa pastekan saja apa yang sudah teman-teman copy dari website. Jangan lupa teman-teman di sini ditambahkan dengan const app nih, Firebase inisialisasi app-nya itu Firebase config, biar terdeteksi bahwa ini adalah untuk mengkonfigurasi website kita dengan Firebase. Lalu teman-teman juga jangan lupa pergi ke dokumentasinya, yang dimana di sini bisa kita klik di sini nih, learn more about Firebase for website, get started. Di sini teman-teman bisa menuju ke ini nih, available libraries document. Nah, di sini teman-teman klik yang ini nih, yang from the CDN. Nah, teman-teman bisa gunain yang ini nih, yang namespace libraries. Yang ini nih, Firebase Core ini harus dan wajib teman-teman salin yang ini. Kita kasih komentar ini Firebase project misalnya. Di sini teman-teman salin yang ini nih, yang core ini. Teman-teman salin yang ini. Lalu teman-teman juga bisa salin yang apa teman-teman butuhkan, seperti di sini kan saya butuh autentikasinya sebagai verifikasi. Ini juga salin. Lalu untuk project kali ini dibutuhkan juga real-time database yang ini nih. Teman-teman bisa salin yang ini, real-time database. Lalu yang ini nih, yang Cloud Firestore ini.
Nah, ini sesuai kebutuhan teman-teman ya. Bila teman-teman butuh yang real-time database, teman-teman boleh salin yang real-time database saja, atau teman-teman hanya butuh sebagai autentikasi, boleh teman-teman salin yang autentikasi saja gitu. Lanjut, di sini kita memberikan script untuk script yang Firebase config ini. Kita berikan script, source-nya itu script di Firebase config.js ini. Jangan lupa teman-teman, si Firebase config ini harus berada pada atas si script yang kita buat, seperti biasanya yang ini nih. Yang ini harus berada di atas script yang kita buat. Oke teman-teman, sebenarnya website kita di sini telah terhubung dengan real-time database pada Firebase kita. Di sini bisa dilihat kita telah membuat database pada real-time database kita dengan LED dengan value false, speed motor dengan value integer yang kita atur dari 0 sampai 100 nilai integernya itu. Lalu bagaimana sih mengubah si data-data ini dari JavaScript yang telah kita buat? Maka dari itu kita membutuhkan query atau untuk membaca dan mengupdate atau membuat sebuah database pada real-time database di Firebase kita. Yang dimana ini kita ubah menjadi LED karena kita ingin mengubah nilai LED di sini menjadi true atau false. Maka yang ini diubah menjadi LED. Lalu kita kasih di sini sintaks Firebase titik database dengan ref titik update data. Jadi Firebase ini akan mengambil database dengan referensi kosong, atau kosong di sini telah secara default dia mengambil database yang ada di file LED and motor DC controlling yang ini nih. Kita update sesuai dengan nilai data yang telah kita atur di sini nih. Ini bisa kita salin. Kita salin untuk yang kasus false juga. Lalu kita bisa beri nilai untuk yang slider dengan cara Firebase config database ref update. Kita beri nama speed motor. Kita sesuaikan dengan nama yang ada pada real-time database kita. Speed motor titik 2 value, yang dimana speed motor ini akan bernilai value yang telah diatur dengan input slider ini yang bernilai integer. Bila semuanya sudah seperti ini, hal ini sudah terhubung dan terkoneksi dengan real-time database kita. Oke, jika semuanya telah terkonfigurasi, Firebase config JS-nya sudah kita setup dan juga indeks HTML-nya telah kita berikan script yang kita butuhkan. Jangan lupa teman-teman, yang app ini harus paling atas dan juga yang config JS ini, yang source script Firebase script config JS ini harus di atas dengan script yang telah kita buat. Jika semuanya telah tersetup seperti ini, maka kita telah menghubungkan website kita dengan Firebase. Kita coba go live di sini.
Nah, di sini bila kita mengklik tombol on, maka Firebase yang di sini juga akan berubah nilainya menjadi true. Kita coba lihat. Sebentar. Oh, ada error teman-teman. Firebase config. Oh, ini teman-teman. Ini harusnya Firebase aja ya, jangan Firebase config. Di sini juga harusnya Firebase aja. Kita coba save sekarang. Ada error. Masih ada error atau enggak? Nah, enggak amannya teman-teman. On yang akan kita coba sekarang mengklik tombol on yang akan merubah nilai real-time database di LED menjadi true. Nah, berhasil ya teman-teman. Dan kita akan mengklik tombol off, maka nilai LED akan berubah menjadi false. Nah, berhasil. Lalu kita cek nilai speed motornya. Nah, berhasil ya teman-teman. Terkontrol dengan baik. Oke teman-teman, di sini ada modifikasi sedikit dari tampilan UI dan juga real-time database pada Firebase yang dimana kita membuat skala slidernya dari 0 sampai 100% dengan nilai di speed motor itu dari range 0 sampai 255. Bisa dilihat pada 100% dia bernilai 255. Oke. Kita ke kodenya yang dimana di JavaScript kita merubah nilai value ini menjadi persenan yang dimana kita berikan inisialisasi scale value dengan operasi matematika untuk value yang kita dapat. Semisal kita ingin mendapatkan nilai value 50%, yang berarti si value ini bernilai 50 dibagi 100 dikali 255. Yang nantinya hasilnya itu akan diproses, lalu kita berikan sintak math titik round ini supaya bilangan hasil operasionalnya itu tidak menjadi bilangan desimal, melainkan nilai integer bulat. Untuk persenan yang di sini, teman-teman bisa edit di index.html, di value left, kasih persenan jadi 0%, yang di value right-nya jadi 100%, lalu di span-nya itu teman-teman kasih persenan juga, supaya mulainya itu dari 0%. Lalu teman-teman di sini edit data speed motornya, jadi menggunakan nilai dari scaled value ini, karena nilai scaled value ini telah memproses operasi matematika ini. Oke, sekarang aku mau nunjukin gimana caranya buat nge-hosting web ke Firebase. Jadi pertama itu kita harus siapin dulu folder yang isinya webnya ya. Nah, kayak gini. Terus kita ke Firebase-nya, dan di sini kita udah masuk ke project-nya ya. Terus kita pencet yang web ini. Terus kita tulis aja di sini misal namanya control LED gitu ya. Terus tinggal di register app. Oke, ini langsung continue to console. Nah, terus kita ke Visual Studio Code. Nah, di sini kita buka folder yang isinya tadi web kita. Nah, di sini kita pilih foldernya. Nah, ini ya. Nah, terus kita ke terminal, new terminal. Selanjutnya kita ke project-nya dulu yang tadi, terus kita ke build dan ke hosting. Nah, terus langsung get started.
Nah, kita tinggal ikutin setup ini di copy aja. Nah, terus ini tadi di terminal ya, tinggal di paste aja. Ditunggu dulu. Oke, udah. Terus selanjutnya kita ini pencet next. Nah, ini tinggal copy lagi. Terus ke Visual Studio Code-nya lagi, di paste lagi. Nah, ini kalau misalnya error kayak gini, kita coba di command prompt-nya. Nah, kita coba sini. Oke, udah. Next, selanjutnya Firebase init. Kita copy paste lagi di sini. Ini kita pilih yes. Nah, ini karena kita mau nge-hosting, pilih yang ini, hosting. Terus pencet space, terus enter. Nah, ini karena kita udah bikin projectnya, jadi kita pakai yang use an existing project, tinggal di enter. Terus ini pilih projectnya, karena kita tadi pakai yang control LED, jadi kita pilih yang paling atas. Ini kita public, ini no, kemudian no lagi, ini juga no. Oke, udah. Kita next lagi, terakhir kita Firebase deploy. Di copy paste. Nah, udah deh. Nah, ini adalah si web hostingnya. Kita coba buka. Nah, ini adalah kalau kita udah berhasil ya